Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mau nyari makna nur, lalu dia buka kamus. Kamusnya namanya Kamus Al-AI. Pas dibuka kamus, ditulis huruf nur, langsung muncul cahaya. Oh, jadi kalau begitu nur artinya cahaya. Ja'alna syamsa diya'aw wal qamara nura. Kalau begitu qamar nur. Oh, kalau begitu bulan cahaya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li annal ilma nurun. Oh, kalau begitu ilmu itu cahaya. Bulan cahaya, ilmu cahaya. Ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sudah datang kepada kamu dari Muhammad cahaya, bulan cahaya, ilmu cahaya. Nabi Muhammad, oh kalau gitu Nabi Muhammad cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau bulan cahaya, ilmu cahaya, Nabi Muhammad cahaya, ternyata Allah juga cahaya. Akhirnya dia lihat lampu. Setelah dia lampu lihat lama-lama, dia pejamkan mata, nampaknya cahaya. Berarti itulah Allah. Betapa orang baca sendiri, cari makna sendiri, baca ayat sendiri, baca hadis sendiri, nyasarnya rame-rame. Allah lafzul jalalah mubtada, nurus samawati mudhaf ilaih khabar. Berarti Allah cahaya, Nabi Muhammad cahaya. Tapi kalau dia belajar, maka sesungguhnya makna nur adalah yazharu bihi kullu syai'in. Dengannya maka tampak jelaslah segala sesuatu. Dengannya maka tampaklah jelas segala sesuatu. Karena kalau dikatakan Allah itu cahaya, maka batallah sifat yang ketiga. Keempat, wujud qidam baqa mukhalafatu. Allah bukan cahaya, bro. Karena kalau kau pejamkan mata nampak cahaya, berarti kau katakan itu Allah. Sama seperti doa salat tahajud yang dibaca malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan hatiku bercahaya. Kelihatannya Ustadz Somad itu hatinya belum bercahaya. Kenapa? Enggak ada cahayanya. Wa fi sam'i nura. Enggak ada cahaya. Wa fi basari nura. Di mataku cahaya. Kalau difahami bahwa di mata itu ada cahaya, Power Rangers, matanya bercahaya. Lalu apa yang dimaksud? Yazharu bihi kullu syai'in. Kalau bulan itu disebut cahaya, karena sebelumnya gelap dunia ini, tidak nampak. Tapi begitu muncul bulan, yazharu bihi kullu syai'in, maka segala sesuatu nampak jelas setelah adanya bulan. Tala'al badru alaina al-badru. Kalau bulannya penuh, badar. Kalau bulannya dikit, hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin dan Hilaludin. Muannasnya Badariyah dan Hilaliyah. Saya Ustadz Somad dengan contoh yang sederhana
mau melihatkan ke adik-adik saya. Saya tidak merasa saya ustadz lalu ini murid, bukan. Saya sedang berhadapan dengan adik saya karena peci kami sama. Bahwa nggak bisa kita belajar melalui kamus, melalui Google, melalui AI, baca sendiri, baca ayat, baca hadis, ambil omongan ulama, simpulkan sendiri. Nggak bisa. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Dia baca ayat, inna kaidas syaitan, sesungguhnya tipu daya setan itu kana dha'ifa, lemah. Tipu daya setan lemah. Dia baca ayat lain, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan adalah kuat. Tipu daya perempuan bukan belum final antara Argentina dan Spanyol. Ini masih sampel contoh. Dia baca ayat, kaidah syaitan, tipu daya setan, dha'ifa, lemah. Dia baca ayat lain, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan kuat. Lalu dia pakai bukan ulumul Quran, yang dia pakai namanya ilmu al-cocokologi. Lalu dia tarik kesimpulan bahwa tipu daya perempuan lebih kuat daripada tipu daya. Ini namanya tafsir syaitoniyah. Kenapa? Menarik kesimpulan sendiri dari ayat yang konteksnya berbeda. Itu salah satu contoh tafsir yang salah di dalam kitab Usulut Tafsir, di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, di dalam kitab Ulumul Quran. Jelas solusinya apa Pak Ustadz? Karena sekarang orang mengatakan nggak perlu mondok, cukup dengan AI, baca Quran, baca hadis, pahami sendiri. Oh, nggak bisa begitu, Besti. Tidak ada jalan lain untuk memerangi kebatilan, kesesatan ini. Solusinya tinggal satu, belajar ke guru. Dan guru belum tentu paham, belum tentu istiqomah ngajar, maka mesti ke kiai di pondok. Terus kemana kami mesti mondok? Lihatlah peci saya sekarang, Satgas. Oh, ternyata peci Satgas, Satgas Hisan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau kita ini bisa belajar tanpa guru, cukup dengan AI, tolong nanti sebelum naik pesawat ketuk pintu pilot, tanya, Pak pilot, ya bisa bawa pesawat? Bisa. Belajarnya di mana? AI. Mau naik pesawat? Saya dikasih gratis pun nggak mau. Jangan ragu Ustaz Somad, saya sudah belajar cara menerbangkan pesawat ini, cara turunnya, gasnya, koplingnya, saya sudah belajar. Di mana? AI. Bukan bismillahi majreha, bukan subhanalladzi sakharana lana hadza, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak bisa. AI hanya bisa membantu. Yang sebelumnya buka kamus Al-Munawwir, Al-Munjid fil lughati wal a'lam, Tajul Arus, belum juga dapat mufradatnya, lalu dibuka lagi kitab Ibnu Manzur namanya Lisanul Arab, enggak ketemu, buka kamus enggak ketemu, buka enggak ketemu, debunya yang dapat, batuk. AI memudahkan kita, tanpa buka-buka kertas sudah dapat maknanya. Tapi untuk mengerti, memahami, istimbat hukum, mengambil kesimpulan, mesti berguru. Saya bisa baca Quran tanpa harus berguru. Beli handphone, cari Play Store, download Quran digital, aplikasi
habis itu saya bisa belajar sendiri. Kahaya aso. Orang memang begitu tulisannya? Salah total. Kaf ha ya ain sod. Kenapa ada dalnya? Orang di situ nggak ada kok. Karena huruf Arab itu satu huruf ada tiga. Al alifu, al ba'u, at ta'u, as-sodu. Yasin, nggak ada huruf nunnya. Jadi kalau dia baca sendiri, baca nggak pernah berguru. Yasa, nggak bisa kalau tidak berguru. Makanya adik-adik di sini berguru. Baca Al-Quran. Kamu tadi baca Quran pakai qiraat apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Qiraat Hafs dari Imam Asim. Tapi orang Maroko bacanya nggak begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Hamzahnya hilang dan shotnya bulat. Qiraat apa yang dia baca? Qiraat Warsh. Di mana dia belajar? Berguru, bersanad sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka bisa belajar itu? Tidak bisa belajar itu di Cambridge University, tidak bisa belajar itu di Sorbonne Paris Prancis, tidak bisa belajar itu di Harvard, belajar itu di Nurul Khalil. Pintu masuknya sama seperti kita pergi ke hotel, kita bisa masuk kamar, kita bisa masuk lounge, kita bisa masuk kolam renang, kita bisa masuk kafe. Kuncinya satu, kuncinya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi masalahnya Ustadz, orang Arab pun sekarang nggak pakai bahasa Arab. Kita belajar kaifa haluka. Sampai ke Mesir, Izayyak. Sampai ke Irak, Shlona. Sampai ke Maroko, labas alik. Kita kembali belajar bahasa yang dipakai oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah belajar di Malaysia. Semua orang asing yang belajar di Malaysia mesti ngambil satu mata kuliah bahasa Melayu. Terus saya tanya, saya wajib ngambil bahasa Melayu? Wajib. Saya orang Melayu. Wajib. Dosennya datang bawa manuskrip yang umurnya 100 tahun. Kamu orang Melayu? Ya. Bisa mengerti ini? Bisa. Saya kasih satu kata, tolong terjemahkan. Apa katanya dosen? Cindai. Satu kelas 30 orang nggak ada yang bisa jawab. Cindai itu apa ya? Lagunya tahu. Cindailah mana? Cindai. Padahal ini bahasa Melayu tapi tidak dipakai lagi sama orang sekarang. Ada di manuskrip. Cindai artinya kain. Ustadz Somad cuma mau menunjukkan bahwa bahasa yang cuma 100 tahun orang nggak bisa. Tapi adik-adik sekarang di Nurul Khalil baca kitab apa? Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Dari nama itu kita udah tahu asalnya dari mana. Al-Bukhariyu. Ianya nisbat kepada Bukhara. Bukhara Uzbekistan. Al-Bukhariyu Bukhara. Al-Makkiyu Makkah. Al-Madaniyu Madinah. Al-Bangkalaniyu Bangkala. Bukhari bukan nama orang. Bukhari bapak saya, bukan. Al-Bukhariyu orang Bukhara. Namanya Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256. Jadi adik-adik di Nurul Khalil baca Sahih Al-Bukhari berarti sudah membaca kitab yang umurnya 100, yang umurnya 1200 tahun yang lalu. Kenapa kita bisa paham bahasa ini padahal dia 1200 tahun yang lalu? Karena kita belajar tata bahasa, grammar bahasa Arab dari mulai kitab yang paling kecil Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke Kawakib Durriyah, naik ke Imriti, naik ke Alfiyah Ibni Malik, dibaca Syarah Ibni Aqil, maka mesti sabar-sabar setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekarang ada pesantren namanya pesantren kilatun, pesantren kilat. Tapi kalau mau serius mesti mondok 6 tahun, jangan keluar, lanjut lagi ke Ma'had Ali. Setelah itu insya Allah ilmunya bermanfaat untuk umat dan bangsa, insya Allah, amin. Kami ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabniun alal fathi, artinya nggak bisa dorobi, nggak bisa dorobu. Selama doroba, dhahaba, nggak bisa berubah. Ustaz Abdul Somad ini fi'il madhi. Kalau bahasa Maduranya past tense, masa lalu. Yang masa depan itu adalah adik-adik sekalian, kalian adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari bisa jazam, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung amil apa yang masuk. Artinya bisa berubah, bisa baik, bisa buruk. Makanya masa depan ini insya Allah istiqomah di pondok, bisa baca kitab, ngafal Quran, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang akan pulang memperbaiki Indonesia menuju yang lebih baik, insya Allah, amin. Kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, Indonesia gelap, gelap itu penerangnya adalah cahaya, dan cahayanya ada di, saya nggak ada ngomong begitu, Nurul Khalil, salah satu cahaya yang akan menerangi Indonesia di masa akan datang, insya Allah, amin. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi adik-adik paham? Paham kan? Al-Quran itu pakai bahasa Arab, hadis Nabi Arab, sholat pakai. Sehebat-hebatnya orang sastra Inggris nggak bisa sholat pakai bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Batal sholatnya, nggak bisa. Sepakat itu sudah, bahwa dari mulai takbiratul ihram sampai salam mesti pakai bahasa Arab. Anak ibu di mana? Anak saya SMP negeri. Anak bapak di mana? Anak saya SMP plus. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus, ya udahlah daripada nggak sekolah, mondok aja. Kau pikir pondok ini tong sampah? Buanglah sampah pada tempatnya. Bahasa Inggris hurufnya terbatas. Bahasa Inggris ada huruf shin, ada. Kalau Ustadz Somad dalam ceramahnya seperti ada kata-kata pertanyaan, adik-adik nggak usah bingung, nggak usah stres, nggak usah risau, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Apakah dalam bahasa Inggris ada huruf shin? Ada. Contohnya mana? United Nation. Nation pakai shin. Where are you going? I am going to shopping center. Ada huruf shin. Apakah dalam bahasa Inggris ada huruf tha? Tha. Ada dalam bahasa Inggris huruf tha? Enggak ada tuh, saya baca. Ada. Contohnya apa? WHO, World Health
organization. Health. H-E-A-L-T-H. Bagaimana kesehatanmu hari ini? How about your health today? Artinya ada huruf fa. Tapi dalam bahasa Inggris nggak ada huruf po. I'm going for. Nggak ada. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf a. I love you. Tidak ada. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf bod. Makanya bahasa Arab disebut lughatul bod. Dalam bahasa Inggris tidak ada mat. Dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan Anas bin Malik, Nabi membaca bismillah dengan 3 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. 3 mat. Dalam bahasa Inggris nggak ada. Shouldn't. Nggak ada. Teacherun. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada panjang pendek. Bahasa Arab ada mat. Ananya. Aina tadhhabu ya? Ana adhhabu ilal mator. Ana adhhabu ilal mator. Airport. Bahasa Indonesia juga nggak ada mat. Lapar. Dengan lapar. Sama, cuman agak lapar dikit. Bahasa Inggris hurufnya terbatas. Bahasa Inggris nggak pakai mat. Iya Pak Ustadz, tapi bahasa Inggris tensesnya banyak. Sampai 16. Past tense, continuous tense, present, future, continuous. Satu kata bisa berubah 4 hanya sampai 5. Say, said, saying. Go, says. 4. Say, said, saying, says. Go, going, goes, gone, when. Paling banyak 5. Tapi bahasa Arab. Na'isa, na'isa, na'isu, na'isat, na'isata, na'ista, na'ista, na'istuma, na'istum, na'isti, na'istuma, na'istuna, na'istu, na'isna. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrabun madrabun idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun. Jadi kalau fi'il madhinya saja sudah 12, 14 tambah mudhari, tambah madhi mudhari, masdar, amar, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim makan. Maka kalau anak yang akalnya kurang-kurang dimasukkan ke pondok, error. Kalau enggak error, hang sekalian. Anak terpintar, anak tercerdas, anak terhebat, anak terkuat akalnya didaftarkan ke Nurul Khalil, maka akan keluarlah imam-imam besar. Sibawai, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, Malik bin Anas Al-Maliki, Ahmad bin Hanbal Al-Hambali. Dan saya yakin dan percaya adik-adik yang dikirim ke Nurul Khalil ini adalah anak-anak yang terbaik di rumahnya masing-masing. Yang Ustadz Samad sampaikan jelas. Jelas. Saya kalau ngajar di kelas saya ulang 2 kali. Nggak jelas saya ulang 3 kali. 3 kali saya ulang nggak jelas, saya tanya sama muridnya, saya yang keluar atau kamu? Loh kok gitu Pak Ustadz? Berarti antara 2 yang error, saya salah ngomong atau kamu salah tangkap.